Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Agustini dengan NIM 2111604077. Kali ini saya akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa iman adalah percaya atau membenarkan. Kalau menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim, orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman juga terbagi menjadi 6, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 3. Iman kepada kitab-kitab, 4. Iman kepada Rasul, 5. Iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah sebagai umat muslim sudah semestinya beriman kepada Allah SWT, yang artinya percaya dan keberadaannya Allah ada sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tetapi dibutuhkan bukti dari amal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makna dari rukun iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. 2. Iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Ada 10 malaikatnya yang perlu kamu ketahui, yakni Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rezeki, Israil peniup trompet sangkakala, Izrail pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penanya di alam kubur, Rakib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Makna rukun iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab yang perlu diimanin oleh umat Islam terdiri 4 kitab. Keempat kitab tersebut diturunkan dari Taurat, yaitu diturunkan melalui Nabi Musa, kitab Zabur, diturunkan melalui Nabi Daud, kitab Injil, diturunkan Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab itu diturunkan para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umatnya dengan pedoman teguh, dan kitab-kitab Allah niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para Nabi dan Rasul. Hal ini berarti kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira, ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai
teladan para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun kita diwajibkan mempercayai 25 nama-nama nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir atau kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di hari akhir kelak. Selain itu juga harus mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal sesungguhnya itu ada di akhir akhirat kelak. 5. Iman kepada qada dan qadar. Iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Umat muslim wajib percaya kepada qada dan qadar, yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta. Allah sudah punya ketetapan. Qada tertulis pada kitab Lauh Mahfuz, baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Sementara qada dan qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah, sedangkan berdasarkan istilah, qadar berarti penentuan yang pasti yang sedang terjadi, akan terjadi, belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau keyakinan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang kita harus lakuin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendirikan sholat. 2. Menafkahi sebagai rezeki. 3. Beriman kepada kitab Allah. 4. Menafkahkan sebagai hartanya baik di saat waktu lapang maupun sempit. 5. Selalu berbuat kebaikan. 6. Mampu menahan amarah. 7. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. 8. Melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah. 9. Berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi. 10. Mempercayai dengan benar rukun iman. Baiklah, semoga dari video saya kali ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman dapat mengerti. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.